أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwat fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini menjelang siang, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkesempatan dan memiliki waktu luang untuk dapat kita menegakkan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang istiqomah berjalan di atas sunnah nabinya dan diwafatkan kelak di atas agamanya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia, salawatullahi wassalamuhu alaih, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirat, ummahat wal akhawat, rahimani wa rahimakumullahu wa rahimakunallahu jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, telah memberikan kepada nabinya apa-apa yang akan menuntun mereka ke dalam sorga dan menjelaskan kepada nabinya apa-apa yang dapat menyeret seseorang ke dalam api neraka. Agama ini telah sedemikian rupa sempurnanya. Oleh karenanya, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah, kewajiban kita saat ini adalah bagaimana berusaha senantiasa memahami keduanya, Alkitab wa Sunnah, dengan sebaik-baik pemahaman dan pengamalan. Yang dikatakan sebaik-baik pemahaman dan pengamalan apa? Yaitu memahami dan mengimplementasikan keduanya sebagaimana telah dipahami dan telah diimplementasikan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang disebut-sebut di dalam Al-Quran dan juga disebut dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Sesungguhnya mereka adalah generasi terbaik. Terbaik dalam banyak hal. Terbaik dalam hal pemahaman. Karena Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan dalam bahasa ibu mereka. Mereka faham betul setiap huruf yang diucapkan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka telah membuktikan pengamalan, implementasi terbaik dari sekian generasi umat ini. Mereka telah berinteraksi dengan nabinya. Mereka telah hidup bersama, baik suka maupun duka bersama nabinya. Mereka tahu betul setiap waktu dan setiap saat yang dilakukan oleh nabinya. Oleh karenanya, mereka menjadi teladan dan contoh bagi kita semua bagaimana kita memahami Alkitab was Sunnah. Oleh karenanya, mereka yang tidak merasa cukup dan tidak merasa puas ketika beragama dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat, maka dia akan keluar, melesat, tersesat jauh dari agamanya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, taraktu fikum amraini lan tadillu ma intamasaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulillah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan atas kalian dua pusaka. Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Dan kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, dijamin, garansi. Nggak akan sesat selama-lamanya, kata Nabi. Dengan catatan selama kalian berpegang teguh dengan Alkitab was Sunnah. Tidak mencari-cari pendapat, tidak mencari-cari pandangan, yang tidak jarang pendapat dan pandangan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab pendapat dan pandangan itu berdiri di atas hawa nafsu. Berdiri di atas ketidaktahuan. Akhirnya bertentangan dengan Alkitab was Sunnah. Oleh karenanya ibu-ibu, ummahat, akhwat yang semoga dimuliakan Allah, maka senantiasa kita jadikan perhatian dalam kehidupan kita. Hendaknya setiap kali kita menjalankan perintah dan setiap kali kita meninggalkan larangan, semua itu dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Setiap kali kita hendak melakukan suatu amalan, maka pastikan apakah amalan ini jelas diperintah atau jelas dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertanyaan yang paling mendasar, Bu. Setiap kali kita hendak beramal, kita mau melakukan suatu amalan, ini amalan ada perintahnya nggak ya? Apakah di dalam Al-Quran ataukah ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika ada, gaskan sudah. Kerjakan, Bu. Jika tidak ada, maka tinggalkan. Ya, maka tinggalkan. Karena pada prinsipnya yang namanya ibadah, hukum asal dari ibadah itu apa, Bu? Ada yang tahu? Haram. Coba. Hukum asal, Bu, ya. Dari ibadah itu hukumnya haram. Mengapa diharamkan oleh Allah? Karena memang ibadah hak tunggal, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak dibenarkan seorang hamba ketika melaksanakan suatu amal yang dianggap sebagai ibadah tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sebab ibadah adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahwa hukum asal dari ibadah itu haram, nggak boleh dikerjakan.
Sampai kapan haram, Bu? Sampai ada perintah. Begitu suatu amalan, ibadah, yang hukumnya haram, dia menjadi wajib ketika Allah perintah. Ketika Allah perintah, artinya Allah menghendaki. Ibadah yang Allah inginkan, ibadah yang Allah harapkan adalah seperti ini bentuknya. Dan kerjakanlah. Saat itulah kemudian suatu amal, ibadah menjadi harus dikerjakan. Kemudian selama tidak ada perintah apapun terhadap suatu amal ibadah, atau suatu perbuatan yang dianggap ada unsur ibadah, nggak ada perintah sama sekali, berarti dia tetap berada di hukum asal, apa Bu? Tetap haram selamanya. Sehingga ketika kita hendak melaksanakan suatu amal ibadah, ini ada perintahnya nggak ya? Nggak ada, oh berarti haram. Begitu kita cari perintah di dalam Al-Quran, kagak dapat. Kita cari perintah di dalam hadis juga kagak dapat. Berarti perkara itu berada di atas hukum asalnya, yaitu haram dikerjakan. Ustadz, tapi kan kita punya niatan baik, Bu, dalam melaksanakan ibadah. Niat dan maksud baik tidaklah cukup. Kalau seseorang beribadah berangkat hanya dari niatan baik, tidaklah cukup. Apa dalilnya Ustadz? Ini niat baik kok dicegah? Niat baik kok dihalang-halangi? Daripada dia melakukan maksiat yang enggak-enggak, kenapa tidak dibiarkan aja? Itu kan amalan positif. Itu kan amalan berangkat dari niatan baik. Kenapa sih harus dicegah? Masih banyak tuh orang-orang yang kagak bener. Ya, gini hari, ya duduk-duduk di kafe nggak jelas ngobrolnya, gosip sana, gosip sini. Lah ini kan berada di masjid. Bukankah ibadah itu yang penting niatnya baik, Bu? Nggak cukup dengan niatan baik. Dahulu pernah kejadian ada tiga orang sahabat Nabi SAW yang punya semangat menggebu-gebu beribadah, Bu, ya. Saking tingginya, saking menggebu-gebunya itu semangat, mereka keliling ke rumah-rumah istri Nabi SAW ingin menanyakan seperti apa ibadahnya Nabi di rumah. Kalau ibadah Nabi di luar rumah, kita orang udah lihat tiap hari, secara langsung kita perhatikan. Tapi kan kita nggak tahu apa saja yang dikerjakan Nabi di dalam rumahnya. Didatangilah istri-istri beliau ditanya. Ternyata begitu mereka dapat informasi dan keterangan bagaimana ibadah Nabi di dalam rumahnya, mereka berkesimpulan ternyata Nabi ibadahnya enggak yang hebat-hebat, bener ya. Maksudnya sebagai orang yang telah Allah jamin lain sebagainya, ternyata kok ibadahnya tidak terlalu maksimal, maksudnya tidak terlalu yang wah gitu. Akhirnya mereka mengatakan kalau begitu kita orang ini belum dijamin sorganya, tidak dijaga dari maksiat dan lain sebagainya. Kalau begitu seharusnya kita orang-orang biasa harusnya bisa lebih giat dan lebih keras lagi ibadahnya daripada Nabi. Sehingga orang yang pertama berkomitmen, adapun saya demi Allah, saya akan sholat semalaman suntuk, enggak istirahat sampai azan subuh. Orang pertama begitu. Orang kedua, adapun saya demi Allah, saya akan berpuasa sepanjang tahun. Kecuali hari raya, hari tasyrik yang memang kagak boleh puasa. Selain itu, saya enggak akan putus puasa sampai sepanjang tahun. Orang yang ketiga, karena ingin semangat ibadah dan fokus, tidak diganggu dengan urusan duniawi, orang yang ketiga mengatakan, adapun saya akan fokus ibadah dan saya tidak akan menikah. Mendengar itu, Nabi SAW memanggil mereka bertiga.
3 orang sahabatnya yang luar biasa semangat 45 terkait ibadah, Bu. Kira-kira apa yang diinginkan seseorang, Bu? Sholat semalaman suntuk, mulai dari bada isya sampai menjelang sholat subuh. Kira-kira dia sholat berangkat dari niat baik atau buruk? Ada nggak unsur niatan duniawi? Kira-kira nih, orang yang sholat semalaman suntuk dari bada isya sampai subuh, kira-kira ada nggak dia unsur atau niatan duniawi? Kira-kira kalau ada unsur niatan duniawi apa, Bu? Wong sholat malam seorang diri. Dan sholat sunnah tersebut dilakukan di rumah. Di saat keluarganya, orang-orang dekatnya tidur semua. Kira-kira mungkin nggak ada niatan motivasi duniawi? Nggak ada. Apa yang mau dicari dari orang yang sholat semalaman suntuk? Apa yang mau dicari dari orang yang berpuasa sepanjang tahun, Bu? Udah gitu amalan puasa, amalan yang kan nggak diketahui banyak orang. Paling yang tahu istrinya, paling yang tahu anaknya, karena nyediain makan sahur, nyediain makan berbuka. Selebihnya, apa ada orang yang tahu saudaranya sedang berpuasa? Kan nggak ada. Ini mau dikerjakan selama sepanjang tahun. Kira-kira ada nggak unsur duniawi yang dia harapkan? Nggak ada. Yang ada ceking badannya, krempeng kurus, kering. Lah puasa sepanjang tahun. Apa yang diinginkan dari seseorang yang katanya ingin fokus beribadah sampai dia nggak berpikiran untuk menikah, berkeluarga, punya anak, punya istri? Kira-kira ada nggak motivasi duniawi di balik niatan itu? Nggak ada. Apa enaknya sih orang tidak berumah tangga? Ya. Pulang kerja capek, nggak ada yang menghiburnya. Nggak ada anak-anak, nggak ada istri. Kerja bertahun-tahun punya penghasilan, buat apa kalau cuma dipakai sendiri? Nggak dipakai bersama-sama dengan anak-anak dan istrinya. Menjadi sebuah kenikmatan tersendiri, Bu, ya, dan nggak bisa digambarkan. Bagi seorang laki-laki yang dia bekerja, ya, berangkat pagi buta, pulang kadang malam, ya, melainkan ketika dia mendapatkan hasil dari jerih payahnya, ya dia bisa berbagi dengan keluarganya. Bagi seorang laki-laki, untuk apa dia bekerja siang dan malam, lantas kemudian hasil dari jerih payahnya, dia hanya dipakai untuk seorang diri. Nggak bisa berbagi dengan anak-anaknya, nggak bisa berbagi dengan istrinya, nggak bisa berbagi dengan keluarganya. Apa nikmatnya? Ya. Maka tidak ada niatan duniawi sama sekali dibalik dari semangat 3 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Mereka berangkat dari niatan yang baik. Tapi apakah cukup? Begitu Nabi mendengar info tentang 3 orang sahabatnya tadi, Nabi memanggil ketiganya. Nabi katakan, apakah kalian yang mengatakan ini dan itu benar, kata mereka bertiga. Lantas bagaimana reaksi Nabi SAW? Apakah Nabi acungkan 2 jempol? Mantep antum bertiga. Begitu? Enggak, Nabi marah, Bu. Padahal mereka berangkat dari niatan apa, Bu? Baik. Coba, enggak ada unsur duniawi. Begitu Nabi tanya, apakah benar kalian yang mengatakan ini dan itu? Benar ya Rasulullah, bukan dapat 2 jempol, Bu. Mantep kalian bertiga. Enggak, Nabi marah. Nabi murka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi, ana aksyakum lillahi wa atqakum lahu. Kata Nabi SAW, demi Allah, saya ini orang, kata Nabi. Orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut sama Allah daripada kalian bertiga. Saya aja kalau sholat malam istirahat kok, ada tidurnya, kata Nabi. Saya sholat malam, saya juga tidur malam itu. Saya berpuasa siang hari, puasa sunnah. Tapi ada saat-saat saya tidak berpuasa. Ada saat saya berkumpul dengan keluarga, ada saat saya nemenin mereka kuliner. Kalau orang sekarang kan gitu, Bu, ya. Betapa boringnya istri atau anak-anak suaminya kok puasa seminggu full.
Ini kapan kulinerannya? Senin bilang kerja, akhir pekan puasa. Apa nggak boring tuh, Bu? Tamu mau datang, jadi kagak nyaman. Tuan rumahnya puasa. Dihidangin makanan, dia nggak makan. Kan betapa tidak nyamannya, Bu. Ya. Dahulu terjadi pada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Istrinya pernah komplain, Bu. Ini sahabat, bahkan istrinya sahabiyah, merasa nggak nyaman. Akhirnya dia bilang kepada sahabat Salman Al-Farisi, wahai Salman, ini saudaramu loh ini Abu Darda, karena Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Kata istrinya Abu Darda, seorang sahabiyat. Kurang apa coba? Kata istrinya, wahai Salman, ini loh saudaramu Abu Darda, kalau malam hari kerjaannya sholat, kalau siang hari kerjaannya puasa. Sampai keluarganya, sampai istrinya sudah mulai merasa boring, Bu, ya. Ini kalau malam sholat melulu, lah kapan dapat jatahnya, Bu, ya. Jadi masalah. Di siang hari mau ngajak kulineran, puasa. Emang sih ditemenin, tapi apa enaknya suami ikut nemenin, duduk di satu meja, kemudian dia nggak pesan apa-apa, nggak minum apa-apa. Kan jadi masalah. Teman-temannya mau datang, saudaranya, kerabatnya mau datang, jadi nggak nyaman. Nabi saja, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling beriman kepada Allah, itu Nabi kadang puasa, Nabi kadang enggak. Nabi faham hak-hak orang yang ada di sekitarnya. Hak-hak istrinya, hak-hak anaknya, hak-hak temannya, kerabatnya, beliau faham. Sehingga tidak berpuasa sepanjang penuh. Nabi pun kalau puasa penuh 1 bulan, itu pun Ramadan, Bu, ya. Kita juga puasa kalau Ramadan. Itu bulan penuh. Dan yang kedua, tidak ada bulan yang Nabi banyak berpuasa selain dari bulan Ramadan, kecuali bulan Sya'ban. Itu pun Sya'ban. Tidak dengan bulan-bulan lainnya. Kemudian Nabi SAW katakan, bahkan saya, kata Nabi, lu istrinya banyak. Itu tidak menghalangi kok diri saya untuk melaksanakan sholat wajib, tidak menghalangi sholat sunnah, tidak menghalangi saya untuk tetap berpuasa, tidak menghalangi saya untuk tetap sedekah, untuk melakukan kebaikan, tetap untuk berdakwah. Dengan adanya keluarga tidak menghalangi sama sekali. Kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku. Dan sunnah Nabi, kalau sholat malam ada tidurnya. Sunnah Nabi nggak berpuasa sepanjang tahun penuh. Sunnah Nabi berkeluarga. Intinya yang ingin Nabi sampaikan, bahwa jika kalian bermaksud demikian, meskipun berangkat dari niatan yang baik, nggak bisa. Untuk ibadah tidak cukup hanya sebatas niatan baik. Maka semoga kita semua bisa selalu memastikan semua yang akan kita kerjakan itu benar-benar ada perintah dan contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummahat wa akhawat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Pada kesempatan berbahagia di siang atau pagi menjelang siang hari ini, kita akan mengangkat sebuah tema tentang 4 sifat yang Allah haramkan neraka atasnya. Tentulah kita bersemangat untuk ingin mengetahuinya. Sebab kita harus memastikan sifat-sifat itu ada pada diri kita, Bu, ya. Apa sifat itu? Kita berharap melekat dan ada pada diri kita. Karena kita semua tidak sanggup masuk neraka. Kita semua ingin masuk surga. Meski amalan kita apa adanya, Bu, ya. Kita akui amalan kita apa adanya. Tapi kita pengen masuk surga dan kita nggak sanggup masuk neraka. Itu kan kita banget, Bu, ya. Amalan apa adanya, pengen banget masuk surga, tapi nggak sanggup masuk neraka. Kita banget sudah.
Nah, tentu di sana banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, dengan kita berusaha mempelajari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan neraka atasnya. Hadis ini dahulu pernah disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku tunjukkan tentang 4 sifat yang Allah haramkan neraka atasnya? Oh, sahabat semangat, Bu. Saya mau ya Rasulullah. Tentulah kita semangat. Kita pengen tahu. Dan juga kita ingin bahwa kita di antara orang yang Allah haramkan neraka atas kita. Karena tidak ada yang sanggup, Bu, orang berada sehari saja di dalam api neraka. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam siksaan neraka yang paling ringan. Level yang paling rendah, kata Nabi, siksaannya Abu Thalib. Yang kata Nabi SAW dipakaikan alas kaki dari neraka mendidih sampai ke otaknya, Bu. Organ yang paling jauh dari kakinya mendidih. Jangan dibayangin kakinya jadi apa, Bu, ya. Kalau saja organ yang paling jauh itu mendidih, maka jangan tanya bagaimana kondisi kakinya. Itu kata Nabi, siksaan yang level paling rendah. Siksaan yang sudah diringankan oleh Allah sedemikian rupa. Karena peran Abu Thalib membela, melindungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dakwahnya Allah beri apresiasi dalam bentuk peringanan atau keringanan hukuman dalam bentuk level yang paling rendah. Jika demikian, tentulah nggak ada yang sanggup di antara kita, Bu, ya. Nggak sanggup kita. Kalau saja yang paling rendah demikian, bagaimana yang middle? Bagaimana yang medium? Bagaimana yang high? Ya, tentu kita nggak bisa bayangkan. Sahabat Nabi tentulah bersemangat terhadap hal-hal kebaikan. 4 sifat yang Allah haramkan neraka atasnya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hurrima 'alan nar kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, diharamkan neraka atas 4 sifat, kata Nabi. Maksudnya orang yang memiliki sifat tersebut. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kullu hayyinin, orang yang rendah hati, Bu. Orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak congkak, tidak merasa lebih baik, ya, lebih tinggi kedudukannya dari manusia, tidak merendahkan manusia, tidak menolak kebenaran. Itu yang disebut dengan rendah hati, Bu, ya. Tidak menolak kebenaran, tidak merendahkan manusia, tidak merasa dirinya yang terbaik. Itulah yang dimaksud dengan rendah hati. Maka orang yang memiliki sifat rendah hati, orang yang Allah akan haramkan neraka atasnya. Bu, sombong. Ini perkara dosa pertama yang diperbuat oleh makhluk adalah sombong. Siapa pelaku pertamanya, Bu? Iblis laknatullahi alaih. Dialah pelopor. Dialah inisiator. Kesombongan yang dilakukan oleh makhluk pertama kali dalam perjalanan kehidupan alam kepada Adam. Dulu iblis mainnya dengan malaikat, Bu, ya. Iblis itu dulu mereka komunitasnya ikut malaikat. Meskipun dia bukan malaikat, karena Allah ciptakan iblis dari api. Tapi karena dia makhluk yang baik, Bu, iblis itu awalnya tidak Allah ciptakan awal udah begitu, Bu, ya. Dulunya dia makhluk yang baik.
Kan nggak mungkin dia gabung sama malaikat. Dia berandalan sendiri. Kan nggak mungkin, Bu, ya. Dia masuk di komunitasnya malaikat. Dan dia berada keluar masuk surga. Itu kondisi iblis dulu, Bu, ya. Sebelum Allah menciptakan Adam, bapak kita alaihi salam. Iblis masih lempeng, masih hanif, masih istiqomah tuh, Bu. Begitu Allah ciptakan Adam, Allah perintahkan malaikat yang di tengahnya juga ada iblis. Untuk sujud kepada Adam, memberikan penghormatan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika berkata Rabbmu kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Mereka semua sujud, patuh, tunduk atas perintah Allah. Meski Adam adalah makhluk. Baru kemarin sore, Bu, ya. Baru kemarin sore ditiup. Ibaratnya ditiupkan ruh ke dalamnya. Ya. Ini ciptaan Allah terbaru. Ciptaan Allah termuda. Orang kita bilang bau kencur. Allah perintah malaikat sujud. Memang malaikat makhluk yang taat patuh kepada Allah, Bu, ya. Malaikat tidak lagi bertanya, kenapa kita harus sujud kepada makhluk yang bau kencur, kepada makhluk yang baru kemarin sore. Malaikat pun langsung sujud, kecuali iblis seorang diri. Nggak mau sujud. Bukan seorang diri, Bu, ya. Karena iblis bukan orang, Bu, ya. Tinggal iblis doang sendirian nggak mau sujud kepada Adam. Allah pun kembali bertanya, apa yang menghalangi dirimu iblis untuk sujud kepada Adam? Qala ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam, wahai iblis? Padahal Adam aku ciptakan dengan kedua tanganku. Aku bentuk dengan kedua tanganku. Kata iblis, ana khairum min. Ya Allah, saya lebih baik darinya, ya Allah. Saya punya kasta lebih tinggi daripada kastanya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Lantas kemudian api sujud kepada tanah. Api kastanya lebih tinggi, ya Allah. Ana khairum min. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, ya Allah. Dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Masa api sujud sama tanah? Lihat, Bu. Kesombongan perdana yang dilakukan oleh makhluk ketika apa? Iblis merasa lebih baik dari Adam. Iblis merasa lebih baik dari Adam. Itulah dosa pertama makhluk. Apa? Sombong. Dan orang yang sombong, Allah nggak akan masukkan ke dalam sorga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Kata Nabi SAW, Allah ya nggak bakal masuk sorga orang yang ada di dalam hatinya, ya nggak usah sebesar biji kacang, sebesar biji sawi ada aja sedikit, itu kesombongan dalam hatinya, Allah nggak akan masukkan sorga. Lantas bagaimana dia orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang jumawa? Ada kecil aja kadarnya, Allah nggak masukkan sorga. Kesombongan. Jadi sombong ini ya menganggap dirinya baik. Dan termasuk orang yang sombong dan tidak rendah hati, orang yang menolak kebenaran. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kiber, yang dimaksud dengan kesombongan, orang yang menolak kebenaran. Disampaikan padanya kebenaran, dia menolaknya, disampaikan data, disampaikan argumentasi dengan ilmiah, disampaikan dalilnya, ditolak, itu artinya orang sombong. Kata Nabi, batarul haq, orang yang menolak kebenaran adalah orang yang sombong. Oleh karenanya, ibu yang semoga dimuliakan Allah, jika telah disampaikan kepada kita dalilnya,
disampaikan kepada kita datanya, valid, ya, nyata, maka kewajiban dia menerimanya. Tidak menolak kebenaran. Karena jika dia menolak kebenaran, meski tidak merasa lebih baik dari manusia lainnya, dia orang yang tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari manusia lainnya. Tapi dia orang yang gemar menolak kebenaran. Meski data telah diberikan, dalil telah disampaikan, menolak kebenaran, dia termasuk sombong. Meskipun dia tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari orang, tapi dia sombong karena faktor menolak kebenaran. Ya. Kata Nabi yang kedua, ghamtun nas, merendahkan manusia lainnya. Ya, merendahkan manusia lainnya. Ah, dia mah cuman apa? Dia kan cuman ibu rumah tangga. Saya gini loh, wanita karir. Ya, gak usahlah banyak omong, cuman ibu rumah tangga doang. Itu yang namanya merendahkan manusia. Ya, dan tidak boleh ya seseorang merendahkan orang lain. Jadi ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling pertama, dosa yang pertama dilakukan oleh hamba, oleh makhluk, yaitu kesombongan. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, hurrima 'alan nar kullu layyinin, orang yang lemah lembut. Diharamkan atas neraka orang yang lemah lembut. Orang yang punya sifat kasih sayang. Orang yang tidak kasar. Ya, baik ucapannya, tutur katanya, atau kasar perbuatannya. Sehingga orang merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Udah kasar, pedas tutur katanya, kasar juga tingkah laku, tindak tanduknya. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha lemah lembut, Bu, ya. Allah itu maha penyayang, lemah lembut, dan mencintai kelembutan. Begitu pula Nabi SAW, orang yang Allah bekali dengan akhlak yang sangat agung. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Di antara akhlak agung beliau adalah kelemah lembutan, Bu, ya. Sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Apa kata Allah? Dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah jadikan wahai engkau Muhammad orang yang sangat lemah lembut, orang yang sangat belas kasih, orang yang tinggi kasih sayangnya. Kenapa? Sebab orang yang lemah lembut, orang akan dekat dengannya. Orang nyaman berada di sebelahnya. Sebaliknya, orang yang kasar, orang yang tindak tanduknya, tutur katanya kasar, pedas, dan lain sebagainya, orang akan lari darinya. Kata Allah, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Wahai Muhammad, kalau engkau orang yang kasar, tutur kata dan tindak tanduknya, enggak ada kasih sayangnya, tentulah manusia akan lari darimu, kata Allah. Dan itu memang psikologis manusia begitu, Bu. Meskipun dia orang yang kasar, dia suka nggak orang berlemah lembut dengannya? Meskipun dia orang yang kasar nih, tabiatnya kasar, tutur katanya pedas, lidahnya tajam, ya, tindak tanduknya gerasa gerusu, kasar. Tapi dia suka nggak, Bu, kalau orang lain berlemah lembut dengannya? Suka. Dia nggak suka kalau ada orang yang kasar kepadanya, padahal dia sendiri kasar tuh. Itulah manusia yang normal begitu, Bu. Suka dengan yang namanya kelemah lembutan. Meskipun banyak orang yang tidak lemah lembut. Suka orang bersikap lemah lembut padanya, dia belum tentu suka. Dia nggak bisa lemah lembut. Tolong dong antum rubah dong sifatnya.
akhlaknya susah dia. Demen orang lemah lembut kepadanya, tapi dia nggak demen lemah lembut kepada orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang akan lari menjauh, menghindar dari orang yang kasar, kata Nabi. Gak suka, Bu. Kalaupun dekat biasanya karena ada kepentingan. Ya. Kalaupun dekat karena ada kepentingan. Orang yang bengis, orang yang diktator, orang yang kasar, banyak memang yang dekat, tapi biasanya ada kepentingan. Biasanya mungkin karena dia pejabat. Ya, akhirnya dekat. Coba bukan pejabat, orang menjauh semua nanti. Orang bakal menjauh semua. Dan itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa dahulu banyak orang yang masuk memeluk agama Islam tanpa Nabi menyampaikan dalil, hadis, ayat, Bu, ya. Karena apa? Karena sifat kelemah lembutan Nabi SAW. Suatu ketika pernah terjadi, Bu, ya. Peristiwa heboh tercatat dalam sejarah. Seorang Arab Badui kencing di tengah masjid. Nggak bisa kita bayangkan. Dan jangan coba dibayangkan, Bu, ya. Kencing di tengah masjid. Kita nggak bisa bayangkan di Masjid Istiqomah nih yang tempat sholatnya bersih, wangi, dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang sedang berkumpul, Bu, kajian semacam ini, di tengah kemudian kencing. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana reaksi sahabat pada hari itu, Bu, ya. Badui tiba-tiba datang, ya, masuk di bagian tengah, kemudian dia kencing di situ di hadapan banyak orang. Bu, ini orang bukan orang gila, Bu, ya. Kita sedang tidak bercerita tentang orang gila. Ini orang waras. Bisa kita bayangkan betapa kerasnya, ya, betapa kampungannya orang-orang Badui Arab, Bu, ya. Suku Baduy di Banten aja nggak gitu-gitu amat, Bu, ya. Sopan mereka. Ya, kemana-mana masih pakai pakaian. Ya, buang air kecil juga kagak sembarangan, Bu, ya. Itu orang-orang Baduy yang ada di Banten. Yang tinggalnya jauh dari peradaban, katanya begitu. Kita nggak bisa bayangkan orang-orang Badui Arab yang dahulu dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kencing di tengah masjid, di tengah kerumunan sahabat, dan di situ ada Rasulullah SAW. Padahal tuh padang pasir luas bener, Bu, ya. Kenapa milihnya di masjid? Saya juga kagak ngerti itu. Padang pasir luas kayak begitu, pilihnya di masjid. Kencinglah itu Badui. Tentulah sahabat merasa geram dan tidak bisa melihat hal itu terjadi di tempat yang begitu suci, sholat, ke tempat sholat. Nggak boleh ada najis. Ketika itu sahabat sudah mulai bersiap-siap ingin menghakiminya, Bu, ya. Ingin menghardik, ingin menangkap, ingin memegang, ingin memukulinya, Bu, ya. Karena gregetan. Begitu sahabat hampir saja memukulinya, kata Nabi SAW, da'u, menjauh kalian, biarkan, kata Nabi. Biarkan, kata Nabi, da'u. Itu kencing kalau belum keluar, masih bisa dibawa keluar, diseret. Ini sementara kencingnya lagi keluar, Bu. Ini kalau bukan hadis yang berbicara, saya agak kurang percaya ini. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana ada orang waras, kalau orang gila ya tentu kita nggak akan bahas, waras, kencing di tengah masjid, di tengah kerumunan orang di dalam masjid, ada para sahabat, ada Nabi, kencing begitu saja. Ya. Kata Nabi SAW, da'u, biarkan dia. Ini sementara air kencingnya sedang keluar. Kalau antum kejar-kejar, ini yang namanya kencing berlari. Ini bukan lagi peribahasa, Bu, ya.
Guru kencing berdiri, murid kencing. Ini jangan sampai orang kencing sambil berlari. Ini bukan peribahasa lagi, ini kenyataan nih, realitas. Sebab apa? Kalau dia kencing sambil berlari, ini yang mau dipel satu masjid jadinya. Kalau dia dibiarkan kencing di satu titik, kita hanya perlu fokus di titik itu saja. Itu cerdasnya Nabi, Bu, ya. Sahabat ngelihat udah nafsu aja. Nggak bisa ngeliat orang kencing kayak gitu. Dauh, kata Nabi, biarkan dia selesai, kata Nabi. Biarkan dia selesai kencingnya, sampai selesai. Setelah begitu selesai, kata Nabi SAW, ambilkan ember. Siramkan dengan ember, siramkan dengan air, kata Nabi SAW. Begitulah kelemah lembutan Nabi SAW. Sampai nih Badui terkesima. Sahabat yang nggak ada, yang nggak pengen mukulin, ada satu orang Nabi SAW yang demikian lemah lembutnya. Badui tadi begitu terkesima. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya berdoa, ya Allah, Allahumma arhamni ya, wa Muhammadan wala tarhamni ghairana. Kata tu Badui, ya Allah, kasih sayangilah kami, sayangilah saya dan Muhammad saja. Yang lain jangan, ya Allah. Itu doanya tulus bener, Bu, ya. Doa dari lubuk hati yang paling dalam tuh. Polos tuh Badui, ya Allah, rahmati, sayangi saya dan Muhammad saja. Adapun yang lain jangan, ya Allah. Kata Nabi SAW, hei fulan, qad dayyaqtal wus'a. Wahai Badui, kamu telah mempersempit sesuatu yang luas. Rahmat Allah sangat luas. Jangan engkau persempit, kata Nabi SAW. Rahmat Allah berhak untuk semua. Bukan untuk kita berdua, kata Nabi. Lihat kelemah lembutan Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW pernah juga didatangi. Banyak benar, Bu, ya, kisah Nabi dengan orang Badui. Kisah Nabi dengan orang Badui. Suatu ketika Nabi SAW sedang berjalan, ada orang Badui langsung menarik keras baju Nabi, Bu, ya, sampai disebutkan merah lehernya Nabi. Saking kerasnya itu tarikan. Itu Badui bukan pengen ngajak kelahi, Bu. Itu Badui pingin minta sama Nabi, ya Muhammad, berilah harta yang Allah berikan padamu. Coba, bukan ngajak berantem, mau minta. Cuma dengan cara dia tarik baju Nabi sampai merah dia punya leher beliau. Kata tu Badui, berikanlah harta yang Allah berikan kepadamu, wahai Muhammad. Kata Nabi SAW, tidakkah kamu lihat di antara dua bukit ada sekumpulan domba? Nggak tahu persis berapa banyak jumlahnya, sangat banyak. Kata Nabi SAW, ambillah semua. Dia ambil semua, kagak ditinggalin seekor pun, Bu, ya. Ini kan yang namanya polos, Bu, ya. Ambil ya diambil semua. Enggak ditinggalin meski seekor. Ditinggalin kayak sepasang biar beranak lagi. Kan minimal gitu cara berpikirnya, Bu, ya. Enggak, dibawa semua. Sampai di kampungnya dia kumpulkan seluruh kaumnya. Dikumpulkan seluruh kaumnya. Kata mereka, kata dia, berimanlah kepada Muhammad karena beliau kalau sedekah nggak takut miskin, katanya. Maka beriman seluruh kaumnya, Bu, ya. Itu, Bu, tidak ada satupun dalil yang terucap oleh Nabi tapi dengan kelemah lembutan Nabi SAW. Nggak ada satupun dalil yang Nabi sampaikan tentang keutamaan sedekah. Nggak ada. Tapi Nabi SAW dengan akhlaknya yang lemah lembut memberikan pengaruh dakwah yang sangat kuat. Para hadirin, akhwat wal ummahat, rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Itulah kelemah lembutan yang apabila sifat itu ada pada diri kita, apakah kita sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang perempuan,
Ya, kita berlemah lembut misalkan kepada anak, kepada suami, keluarga, orang tua, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, untuk kelembutan. Dan orang yang lemah lembut, dia akan disukai banyak orang. Sifat itu akan menghiasi dirinya. Dan ketika kelemah lembutan itu hilang, maka dirinya akan ya tidak terhias dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kata Nabi SAW, tidaklah kelemah lembutan ada pada diri seseorang, kecuali dia akan terhiasi dengannya. Akan terhias menjadi begitu indah. Karena apa? Karena akhlak kelemah lembutannya. Dan kata Nabi, ketika dan tidaklah kelemah lembutan ditarik, dicabut dari diri seseorang, kecuali dia akan terhina. Dia akan jelek. Ya, dia tidak akan terlihat baik, kata Nabi SAW. Ya, demikian orang yang tidak memiliki sifat kelemah lembutan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan. Kemudian sifat yang ketiga, kullu hayyinin layyinin sahlin. Apa yang disebut dengan sahlin? Orang yang gampangan. Orang yang fleksibel. Orang yang mudah sekali ketika dia bermuamalah. Dengan orang lain, dia orangnya gampangan kok, enak. Kalau jual barang, netepin bandrolnya juga kagak bikin dada sesek. Kadang orang dagang ambil untung silahkan Bu ya. Syariat tidak membatasi kok. Berapa dia ngambil untung, silahkan aja orang mau dagang. Tapi jangan juga dong ngambil untungnya bikin nyesek dada calon pembelinya. Begitu nanya harga, udah nggak nafsu. Nawar aja udah nggak nafsu Bu ya. Awalnya dia berminat dengan tuh barang. Tapi karena ditawarkan harganya begitu tinggi, udah nyesek duluan. Mau nawar jadi takut. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, rahimallahu rajulan samhan iza ba'a wa iza ishtara wa iza iqtada. Kata Nabi SAW, Allah merahmati seseorang yang gampangan, yang fleksibel, yang orangnya mudah kalau bertransaksi. Dia orang yang gampangan kalau ngejual barang. Dia ngambil untung, cukup Bu ya. Cukuplah ambil untung 10.000, 20.000. Jangan juga mengambil untung yang kemudian si calon pembeli jadi mati kutu Bu ya. Mahal bener ya. Masa donat ya homemade kayak begini, harganya kayak Dunkin Donat. Padahal homemade. Seandainya dia ngambil untung misalkan 5.000 aja, itu udah bagus. Ya. Donatnya homemade, harganya Dunkin Donat. Ya. Jadi orang mau beli, kalaupun beli itu pun karena terlanjur. Ya. Besok-besok kagak beli lagi. Ya. Udah donatnya trial lagi Bu. Ini namanya donat trial kan kadang ada errornya Bu ya. Donatnya trial, dijualnya Dunkin Donat gitu kan. Iya, donat trial mah dimakan sendiri Bu ya. Donatnya bantet. Kagak ngembang. Alot lagi. Namanya barang trial, dijual harganya Dunkin Donat. Ya orang kapok. Kalau trial itu setengah harga. Ya namanya barang trial, orang puas, besok bikin lagi. Nah, kata Nabi, Allah merahmati orang yang gampangan kalau dia jual barang. Ya, orangnya gampangan. Kalau sekiranya calon pembeli, ya memang kagak berminat, atau nggak cocok dengan harganya, jangan juga agresif Bu ya. Ada orang yang demikian agresif. Didesak terus. Sampai terkadang pembeli itu nggak nyaman. Sampai akhirnya pembeli nggak nyaman. Udah kita bilang, Bu mohon maaf ya kita nggak minat deh. Nanti lain kali insya Allah
Kalau ada kesempatan kita beli. Oh enggak, ini begini, ini terbaik, ini rasanya. Ya, enak dan lain sebagainya. Akhirnya rasa tidak nyaman. Ya, kalau ngelihat orang yang sekiranya memang sudah tidak berminat, oh ya sudah. Ya. Kalau misalnya dia tidak berminat karena faktor harga, ya cukup dikurangi, didiskon harganya. Memang jika sudah didiskon tidak juga minat, ya berarti bukan karena faktor harga. Mungkin dia nggak cocok dengan barangnya. Oh ya sudah. Nah, itu yang disebut orang gampangan, Bu ya. Kemudian kata Nabi, wa idza ishtara. Kalaupun dia beli barang, orangnya juga gampangan, fleksibel. Kalau dia suka dengan barang, cocok dengan harganya dia beli, nggak cocok kagak dia beli. Jangan kemudian raja tega, Bu ya, nawar barang ya separuh harga misalkan dari harga pasaran yang ada. Sehingga apa? Pedagang jadi nyesek dadanya, Bu ya. Tadinya menampilkan wajah ramah, begitu ditawar langsung berubah raut wajahnya. Ya gimana? Tega bener dia nawarnya. Ya. Misalkan dia nawar, ya tawarlah dengan harga pasaran. Apalagi sekarang ngecek harga kan gampang, Bu ya. Ke marketplace aja. Berapa sih harga pasaran? Dihitung misalkan ya dia modal, kemudian mungkin dia ongkir lain sebagainya. Ya. Dihitunglah dari situ. Agar apa? Sesama muslim merasakan kemudahan. Pembeli merasa mudah, pedagang pun juga merasa mudah. Itu kan enak, Bu ya. Pembeli dan pedagang sama-sama orang yang mudah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, samhan izaqtadah. Dia orang yang mudah, rahmah, kasih sayang ketika dia menagih hutang. Bu ya. Ketika dia menagih hutang. Dia tagih hutang kepada saudaranya, janji bulan ini, aduh afwan, bulan ini belum ada, kemarin anak masuk rumah sakit, aduh biaya jadi kepake, oh ya udah bulan depan kalau begitu. Itu yang namanya samhan, Bu. Datang bulan depan, oh afwan, ini masuk sekolah anak, biaya yang tadinya mau dibayarkan jadi kepake, oh ya udah bulan depan. Itu yang namanya samhan, Bu. Jadi tolong jangan dijadikan modus, Bu ya. Ya, kalau utang memang udah mampu bayar, harus dibayar. Kata Nabi SAW, matlul ghaniyyi zulmun. Kata Nabi, orang yang menunda pembayaran hutang, padahal sudah ada dananya. Tapi memang kebiasaan. Ya. Seneng hutang, nggak seneng nyaur hutang. Begitu bayar hutang kagak seneng, pas ngutangnya seneng. Udah pegang uangnya, udah bilang sama suami, Mas mau bayar hutang ibu itu dong. Udah dikasih duitnya, tapi masih ditahan-tahan. Ya. Mana tahu duitnya kan bisa beranak katanya. Akhirnya apa? Kata Nabi, orang yang menunda pembayaran hutang dan dia mampu. Kata Nabi adalah kezaliman. Artinya apa, Bu? Orang yang ngasih piutang posisinya orang yang dizalimi. Kalau dia ngangkat kedua tangannya, Bu, ya Allah. Ini Ibu Fulanah udah dikasih tempo, katanya bulan depan. Udah datang bulan depan, ya Allah, dia bilang bulan depannya lagi. Ya karena Anda bilang bulan depan. Ya begitu datang dia bilang, ya bulan depannya lagi. Terus bulan depannya. Ya Allah, kesabaran hamba sudah habis ya Allah. Dan hamba dalam keadaan butuh saat ini. Apalagi beberapa waktu yang lalu, dia ditagih lebih galak dari aneh ya Allah. Padahal aneh lihat, udah ganti mobil baru. Beberapa waktu yang lalu, bisa renov rumah. Tapi begitu ditagih hutangnya, dia bilang bulan depan ya Allah. Hamba dizalimi. Ya Allah binasakan semua hartanya. Hati-hati Bu ya, kalau orang udah kesal mungkin begitu doanya Bu. Meskipun memaafkan itu lebih baik, tapi siapa yang bisa mencegah Bu ya? Karena dia sudah kesal, akhirnya di tengah malam dia bermunajat, berdua dengan Robnya, mengangkat kedua tangannya, dia mendoakan keburukan bagi saudaranya.
Lagian berbulan-bulan ya Allah ditagih bulan depan, dia ganti mobil baru, dia renov rumah. Berarti kan ada. Dengan sengaja ya Allah, dan dia orang yang dizalimi Bu ya. Posisi pemberi atau piutang ini, ketika tidak dibayar, dia berhak untuk berdoa apapun Bu. Oleh karenanya, kata Nabi SAW, kalaulah kita menagih hutang, ya, maka jadilah orang yang samhan. Dahulu ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika ada saudaranya, ya temannya lah, berhutang padanya. Begitu jatuh tempo, Abu Qatadah tagih dengan datang ke rumah. Begitu dia datang ke rumah, Assalamualaikum, fulan ada enggak? Yang keluar anaknya balita, Bu. Yang suruh maju jadi bemper anak balita. Ditanya Abu Qatadah, lah bapakmu mana? Kok dipanggil-panggil kagak keluar? Namanya anak kecil Bu, ya polos jawabannya. Bapak ada di dalam lagi makan loh. Anak kecil kan nggak bisa dikondisikan Bu. Ya sudah, bilang saja Abu Qatadah datang. Ya. Besoknya lagi, datang lagi. Begitu terus, nggak berani nemui. Iya. Ini nggak berani nemui dia. Kemudian akhirnya Abu Qatadah bersikeras, izinkan saya masuk. Saya ingin ketemu Abu Qatadah. Kemudian bertemulah Abu Qatadah dengan temannya tadi. Kata Abu Qatadah, ada apa denganmu? Kata Abu Qatadah. Ya bukankah engkau pernah berhutang dan telah jatuh tempo? Sahabat tadi mengatakan, wahai Abu Qatadah, saya mohon maaf. Saya betul-betul tidak ada yang bisa saya bayarkan untuk mengganti hutangmu. Kata Abu Qatadah, seandainya engkau sampaikan sejak awal, ya, jangan yang disuruh nemui saya, anak balita, kata Abu Qatadah. Ya, jadi korban dia karena hutang bapaknya kan begitu. Kalau seandainya sejak awal engkau sampaikan tidak tahu, tidak punya, kata Abu Qatadah, kan saya sudah lunasi sejak kemarin-kemarin, kata Abu Qatadah. Jika demikian, kata Abu Qatadah, saya pun sedih, ya, tidak mengerti ternyata orang yang berhutang padaku dia nggak mampu. Abu Qatadahnya yang sedih Bu, bukan yang ditagih yang sedih. Ini contoh orang yang samhan. Bagaimana dia tidak mengetahui penderitaan saudaranya ketika tidak mampu membayarkan hutangnya. Kata Abu Qatadah, udah saya bebasin hutangnya. Itulah yang dikatakan dengan samhan. Ya. Jadi kalau kita dapati ada kerabat yang hutangnya sudah sekian tahun lamanya, dan kemudian peluang untuk membayar hutangnya kecil peluangnya, sudah Bu ya, dibebaskan saja. Kita ikhlaskan, sudah. Kita ikhlaskan, saya bebaskan. Dan saya berharap pahala dari Allah. Ya, apalagi kita orang yang ya memang tidak mendesak dengan harta itu Bu ya. Tidak mendesak dengan dana itu. Ya, dia hutang misal 1 juta. Ya kita butuh nggak butuh. Kalau ada seneng, nggak ada pun, ya dapur tetap ngebul. Nggak ada yang berubah. Suami masih kerja lain sebagainya. Ya sudah, kalau begitu saya lunasi saja. Ya, saya bebaskan, ikhlas lillahi ta'ala, dan saya berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, man yassara musliman yassarallahu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, barang siapa, ya, man yassara mu'siran yassarallahu yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa orang yang memudahkan saudaranya yang lagi kesulitan. Barang siapa yang memudahkan saudaranya yang lagi kesulitan, maka Allah akan berikan kemudahan padanya pada hari kiamat. Allah akan berikan kemudahan baginya pada hari kiamat. Ya, man naffasa an mu'minin naffasallahu anhu yaumal qiyamah. Ya, kata Nabi SAW demikian. Jadi kita bebaskan aja Bu. Itu yang dimaksud dengan sahlin. Orang yang mudah, fleksibel, ya, ketika dia melakukan jual beli atau transaksi. Yang keempat, yang terakhir sebagai penutup, kata Nabi SAW, sifat yang keempat, wa qaribim minan nas. Orang yang dekat Bu ya. Orang yang pandai bergaul di tengah-tengah manusia.
pandai bergaul di tengah-tengah masyarakat. Tentu dengan tetap dia memperhatikan batasan-batasannya, Bu, ya. Silahkanlah berinteraksi, silahkanlah bergaul, ya, dengan masyarakatnya. Akan tetapi yang perlu dia wajib perhatikan adalah batasan-batasan agamanya. Ya, berinteraksi, bersosialisasi, hal yang dibolehkan, hal yang baik. Akan tetapi jangan untuk hal-hal yang ada syubhatnya, ada hal-hal yang diharamkannya dan lain sebagainya. Cukup itu saja batasannya. Ya, bergaulah dengan masyarakat. Kata Nabi SAW, wa qaribim minan nas. Ya, orang yang dengan akhlaknya yang baik, dia enak berinteraksi. Orang nyaman ngobrol dengannya. Orang nyaman bergaul, berteman dengannya. Orang tutur katanya lemah lembut. Nggak pernah ngomongin orang. Nggak pernah ngumbar aib orang lain. Ya, jadi orang merasa nyaman ngobrol dekat dengannya. Orangnya baik hati, dermawan, dan lain sebagainya. Dan orang yang tidak dekat oleh manusia, yang memiliki akhlak buruk, ya, sifatnya, ucapannya, kelak nanti pada hari kiamat, orang yang paling buruk kedudukannya nanti di sisi Allah. Kata Nabi SAW, Inna syarron nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Ya, man tarakahu nas ittiqa syarrih. Kata Nabi SAW, sungguhnya orang yang paling buruk, kata Nabi, orang yang paling buruk kedudukannya kelak di sisi Allah pada hari kiamat, orang yang ditinggalkan manusia. Orang yang dihindari oleh manusia. Orang yang manusia jauh darinya. Orang menghindar dari tutur katanya. Orang menghindar dari akhlaknya. Karena ini orang nggak asyik deh. Kalau ngomong, asalnya ablak. Ya, kagak peduli dengan perasaan orang lain yang ada di sebelahnya. Orang menghindar darinya. Orang menjauh, nggak ingin mendekat. Itu adalah orang yang kelak nanti yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Tapi orang yang ya tebar senyum, murah senyum, ya, ramah, baik dan lain sebagainya, ya orang yang sangat disukai, Bu. Ya, enak bergaul dengannya. Dan kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu, kata Nabi SAW, sedekah. Kita senyum di depan saudara kita, murah senyum, ya agak sedikit capek, nggak apa-apalah, tapi itu sedekah, Bu, ya. Kalau kita nggak bisa sedekah seperti fulanah, kita nggak bisa sedekah seperti fulanah yang lain. Bersedekahlah dengan jalan-jalan yang lain, Bu, ya. Dan Allah tidak membatasi pintu-pintu kebaikan. Allah membuka pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Nggak bisa sedekah dalam bentuk harta, sedekahlah dalam bentuk senyuman. Sedekahlah dalam bentuk al-kalimut thayyib, kalimat yang baik, ucapan yang baik. Sedekahlah dalam bentuk itu. Karena begitulah cara Allah, Bu, ya, memahami betul hambanya. Karena hambanya tidak berada pada satu level yang sama. Allah tahu hambanya tidak berada pada satu level yang sama. Jadi ketika dia tidak mampu bersedekah dengan harta, Allah buka kesempatan sedekah dengan cara yang lain. Seperti misalkan orang tidak mampu melaksanakan haji, tapi Allah membuka kesempatan lain, amalan yang jika dikerjakan pahalanya setara dengan haji. Jadi seharusnya seseorang nggak punya alasan kelak di hadapan Allah, Bu, ya. Ya Allah, karena saya tidak diberi kemampuan, baik secara finansial atau secara fisik, saya tidak bisa punya pahala haji. Nggak bisa, Bu, ya. Karena Allah tidak menutup pintu kebaikan. Dia tidak mampu berangkat haji dan tidak mampu mendapatkan pahala haji, ada amalan yang dikerjakan pahalanya setara dengan haji. Kalau itu tidak juga dikerjakan, berarti yang salah bukan ketentuan Allah. Yang salah adalah ya karena ketidaktahuan
dan tidak semangatnya seseorang melakukan kebaikan. Ada satu amalan yang jika dikerjakan setara dengan haji, Bu ya. Pertama, datang ke majelis ilmu, ke masjid, baik pagi maupun petang, dan dia tidaklah ke masjid kecuali untuk belajar kebaikan, ilmu agama, atau mengajarkan kebaikan. Kata Nabi, kecuali pahalanya setara dengan haji, Bu. Orang kalau haji di Indonesia itu sekali aja udah luar biasa, Bu ya. Bagaimana tidak, antriannya aja 25 tahun. Antriannya 25 tahun, Bu. Jadi kalau sekarang kita daftar haji untuk mendapatkan porsi 25 juta, setor 25 juta, sekarang umur sudah 40, 50 tahun. Nanti kita hajinya ditandu, Bu ya. Kayak Jenderal Sudirman tuh. Jadi kalau sekarang kita daftar haji di Bogor, pas haji ditandu kita kayak Jenderal Sudirman. Atau paling tidak dia pakai kursi roda. Itu antrinya orang haji Indonesia begitu. Di Sulawesi Selatan ada yang sampai 30, bahkan 35 tahun, Bu ya. Begitu sulitnya. Dan begitu mahal biayanya. Bayar 50 juta aja tendanya panas, Bu ya. Apalagi yang backpackeran. Akan tetapi demikian sulitnya ibadah haji dan demikian besar pahala yang Allah berikan, Allah buka kesempatan bagi mereka yang tidak punya kesempatan haji, Allah berikan kesempatan mendapatkan pahalanya, Bu ya. Di antaranya adalah kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, setelah itu dia berdiam diri, berzikir kepada Allah, baca Quran, majelis ilmu, dan lain sebagainya, sampai waktu syuruk, 15 menit setelah bel berbunyi, waktu syuruk, dia sholat 2 rakaat, maka kata Nabi, dia mendapat pahala haji. Jadi meski nggak bisa haji ke Mekah, tapi bisa dapat pahala haji. Ustadz, kalau begitu saya tarik dana saya saja deh. Saya nggak jadi haji. Ya nggak gitu, Bu. Ya. Udah disetor 25 juta, mau ditarik lagi. Saya mau sholat dan datang ke majelis ilmu aja lah. Kan pahalanya haji, tiap hari lagi bisa. Orang haji setahun sekali. Nah ini bisa pahala tiap hari dapat pahala haji. Bu, ini tidak menggugurkan kewajiban haji. Bagi yang sudah siap secara finansial, siap secara fisik, dia nggak boleh menunda haji. Tetap dia harus haji. Ya. Dan tidak gugur dengan amalan-amalan yang tadi disebutkan, nggak gugur. Ya. Ini bagi mereka yang memang ya saat ini tidak ada kemampuan. Hanya itu yang bisa dilakukan, maka mereka lakukan itu. Jadi demikian ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah. Sifat yang keempat adalah bagaimana dia berinteraksi dengan banyak orang dan mereka nyaman. Dekat dengan manusia. Karena apa? Karena kebaikannya. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kita semua, jangan kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, Bu ya. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, walau antalqa akhaka biwajhin talq. Kata Nabi SAW, jangan kalian remehkan kebajikan. Jangan sepelekan kebajikan. Sekecil apapun. Bahkan dengan tebar senyum adalah kebaikan yang punya dampak, efek terhadap orang lain sangat besar, Bu. Kalau kita berwajah ramah, enggak jutek, enggak judes, kan orang senang, Bu. Ini udah jarang ketemu, sesekali doang ketemu, jutek lagi wajahnya. Judes lagi omongannya. Orang jadi menghindar darinya. Apa sulitnya sih senyum sedikit saja dia mengangkat senyumannya. Orang udah merasa nyaman dan senang. Jangan sepelekan kebajikan sekecil apapun bentuknya. Ya. Meski dengan hanya tebar senyum saja, kata Nabi SAW. Itulah ibu-ibu, ummahat, akhwat yang semoga dimuliakan Allah, sebagai seorang mukminah dan sebagai seorang mukmin.
Kesempurnaan imannya ada pada kebaikan akhlaknya. Kesempurnaan iman seorang mukmin maupun mukminah ada pada kebaikan akhlaknya. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kata Nabi SAW, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Makin baik akhlaknya, makin sempurna imannya. Itu barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang Allah mudahkan untuk bisa kita mengimplementasikan 4 sifat tadi ada pada diri kita, melekat ya, dan ada untuk selama-lamanya. Itu demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana jika perasaan sombong yang terbersit ya, muncul begitu saja di hati dan di pikiran? Misal ketika sedang mendengar cerita orang lain, lalu tuh terbersit pikiran di hati, kok cuma gitu doang, aku bisa lebih baik. Tapi cuma gitu aja nggak kepikiran lagi. Artinya itu terjadi lewat begitu saja, dan ketika dia menyadarinya, ya, ketika dia menyadari bahwa apa yang terjadi di pikirannya bentuk merendahkan orang lain, dia beristighfar, Bu, ya. Yang tidak boleh adalah ketika seseorang betul-betul merendahkannya. Tapi kalau hanya terbersit, maka seketikalah dia beristighfar. Itu mengapa, Bu, ya, Nabi dalam sehari istighfarnya sampai 70 atau bahkan sampai 100 kali. Memang Nabi tidak berbuat maksiat, enggak. Tapi Nabi ingin memberi teladan kepada manusia betapa peluang manusia jatuh dalam kesalahan sangat besar. Maka hendaknya dia banyak beristighfar dalam seharinya. Ya, untuk hal-hal yang seperti ini, Bu, ya, yang begitu saja lewat di pikiran, spontanitas, kayak gitu doang aja kok. Tapi dalam hati dia ucapkan, ya, aneh lebih menderita. Baru gitu doang, nangisnya udah, ya, udah nangis kayak begitu. Ya. Jadi ketika dia menyadari, segera dia istighfar. Ya. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam melakukan kesalahan, termasuk potensi seperti ini. Seketika dia sadar, dan seketika kemudian dia beristighfar. Ada sebuah pertanyaan, jika seorang, yaitu si A, berhutang kepada B dan C, lalu si A bersembunyi, pindah rumah dan ganti nomor HP, kemudian si B berusaha mencari, ya, dan berhasil menemukan nomor WA si A. Si A bilang belum bisa bayar. Ya. Si A bilang belum bisa bayar dan minta dirahasiakan nomornya. Suatu saat si C bertanya kepada si B, apakah B punya kontak A? Apakah B boleh, ya, menyampaikannya, ya? Apakah B boleh menyembunyikannya karena pesan si A untuk merahasiakan karena ia merasa belum mampu membayar hutangnya? Ya, pertama, jika si B, ya, jika si C bertanya kepada B, tentu dia nggak perlu bohong, Bu, ya. Apalagi nggak ada untungnya buat dia. Pertama, dia berbohong dosa. Kedua, apa untungnya bagi dia? Malah yang diuntungkan malah si A. Si C bertanya, antum tahu nggak? Ukti tahu nggak nomornya si A? Ya kalau kita ditanya seperti itu, masa kita bohong, Bu, ya? Bilang aja saya tahu. Lagian, ya kita tidak, kecuali kalau kita ditanya, nggak usah ngomong, Bu, ya. Kalau kita misalkan ingin menyembunyikannya, kalau kita tidak ditanya, nggak usah ngomong. Tapi kalau ditanya, ya nggak usah bohong. Ya, tahu nggak? Ya kalau faktanya tahu, bilang aja tahu. Gitu kan. Saya boleh minta nggak? Ya di sini baru pilihan, Bu, ya. Dia punya hak untuk mengatakan, tapi afwan ya, nggak bisa ngasih gitu kan, dengan berbagai macam alasan. Nah, dalam posisi itu dia boleh lakukan, Bu, ya. Tapi kalau dia ditanya nggak boleh bohong.
Jujur aja seperti realitanya. Dia tahu, dia bilang saya tahu. Boleh nggak minta? Oh afwan, saya nggak bisa ngasih. Selesai Bu ya. Jangan kita berbohong menguntungkan si A dan kita menanggung dosa. Nggak ada untung dunia, yang ada rugi akhirat. Ya. Jadi jangan bohong sama sekali. Kemudian yang berikutnya. Bagaimana dengan hutang yang lupa nggak sengaja? Hutang yang nggak sengaja, lupa hutang sama siapa? Apakah kita bisa bertaubat takut yang memberi hutang nggak rela? Bagi mereka yang dahulu berhutang, misalkan dulu masih SD, SMP, ngambil gorengan 3, bayar 1. Gitu Bu ya, ambil gorengannya 3, bayarnya 1. Tapi kan SD saat kita cari sekarang itu harga gorengan juga kagak seberapa, tapi sudah nggak ketemu alamatnya. Kita tanya tetangganya, kata udah meninggal. Kita tanya kerabatnya, entah sudah kemana. Apa yang harus kita lakukan Bu ya? Kita benar-benar ingin bertaubat. Kita benar-benar menyesal. Kenapa dahulu kita lakukan? Apa yang dilakukan? Hendaknya dia bersedekah, Bu ya. Bersedekah dengan niat orang yang dahulu kita berhutang dengannya. Ya, solusi yang pertama, dia bertaubat, menyesal dan bersedekah atas nama ya orang yang dahulu kita ya ibu kantin misalkan, ya dahulu harga gorengan 25 perak misalkan. Ya jangan 25 perak juga sedekahnya, Bu. Ya dihitunglah inflasinya. Dihitunglah kenaikan harganya. Lagian juga ribet sedekah 25 perak, kita nyari di mana sekarang? Masih ada yang pegang 25 perak? Ya nggak ada, udah sedekah 100.000 dengan niat untuk si ibu kantin. Apakah bisa ditebus dengan memberi sedekah dan niat? Bisa. Bagaimana menghadapi orang yang sombong, suka merendahkan, bahkan suka mencaci maki, merasa paling benar? Ya kalau kita bisa nasihati, kita nasihati, Bu. Ya. Apabila tidak bisa, ya kita nggak usah berinteraksi dengannya. Kalau kita bisa nasihati, kita nasihati. Ya, karena dengan tidak berinteraksi dengannya, setidaknya kita selamat, Bu. Ya. Kita tidak menjadi orang yang sombong sepertinya. Kemudian yang kedua, setidaknya ya dia tidak menyombongkan diri. Menyombongkan diri kan dapat dosa. Ya, dengan kita tidak berinteraksi dengannya. Apakah himbauan untuk menyediakan makan siang untuk orang-orang yang selesai sholat Jumat barokah bagian dari ibadah? Yang pertama, jika dia ingin sedekah, karena melihat, oh ini potensinya besar nih, orang habis sholat, orang-orang baik semua. Dan orangnya banyak lagi jumlahnya. Pahala kalau dia hitung banyak juga nih. Kalau dia ingin sedekah setelah misalkan jamaah sholat Jumat, boleh, nggak ada larangan. Namun, tidak diyakini sebuah keutamaan khusus, Bu ya. Yang disebut dengan Jumat barokah dan lain sebagainya. Iya, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Dia punya keutamaan. Dia hari raya pekanannya seorang muslim. Tapi tidak diyakini ada sedekah khusus. Sedekah Jumat atau namanya disebut sedekah Jumat barokah dan lain sebagainya. Tapi kalau dia mau sedekah, lihat oh jamaah banyak 2 lantai full. Orang baik semua Jumatan. Dia mau sedekah biar dapat pahalanya sekaligus banyak. Silahkan, gak ada masalah. Itu kebaikan dan dapat pahala sedekah. Apakah seseorang yang melakukan bid'ah itu hukumnya hanya tertolak atau berdosa? Ya pertama amalannya tertolak. Kata Nabi SAW, man ya amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, nggak ada petunjuk dari kami maka tertolak. Jadi yang pertama amalannya tidak diterima. Yang kedua, tentulah dia berdosa. Kata Nabi SAW, kata Allah dalam kitabnya, wa may yushaqiqir rasula
Mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Nabi, kata Allah dalam kitabnya, barang siapa yang menyelisihi Rasulnya. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi sudah jelas tapi tetap menyelisihi Nabi. Allah ancam dengan neraka, Bu, ya. Artinya dosa. Amalannya tertolak dan dia berdosa. Kemudian berikutnya, bolehkah zakat mal usaha istri diberikan kepada suami untuk membayar hutang suami? Misalnya jumlah hutangnya bisa senilai ya 100 ya. 2 haul atau 2 tahun zakat emas istri diberikan untuk melunasi hutangnya. Apabila seorang istri mengeluarkan zakat untuk suami untuk membayar hutang, boleh. Tidak sebaliknya. Seorang suami nggak boleh menyalurkan zakatnya kepada istrinya, nggak boleh. Apa alasannya? Karena zakat nggak boleh diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggungan. Seorang bapak nggak boleh salurkan zakat malnya. Biar duitnya nggak kemana-mana, buat anak aja. Nggak boleh, Bu, ya. Anak haknya bukan zakat, tapi anak haknya apa, Bu? Nafkah. Dan dapatnya bukan setahun sekali. Zakat ini kita bicara setahun sekali, Bu, ya. Anak dapat nafkah setiap saat. Istri juga demikian. Istri tanggungan suami. Istri bukan dapat zakat yang setahun sekali dikasih duit. Emang ibu-ibu mau dikasih duit setahun sekali? Nggak mau, Sat. Ya kecuali kalau sekali tapi 10 miliar boleh. Istri nggak dapat nafkahnya setiap saat dari suaminya. Maka mereka yang mendapatkan tanggungan nafkah dari seseorang nggak berhak mendapatkan zakatnya, Bu, ya. Istri nggak boleh dapat zakat suami, tapi istri mendapat nafkah dari suami. Nah, kewajiban istri bukan, Bu, menafkahi suami. Istri punya kewajiban nggak menafkahi suami? Enggak, boleh enggak? Nah, nafkahi boleh enggak? Boleh, tapi bukan wajib. Justru kewajiban suami yang menafkahi istri. Suami tanggungan istri bukan, Bu? Bukan. Suami bukan tanggungan istri. Istrilah tanggungan suami. Istrilah berhak mendapat nafkah dari suami. Oleh karenanya suami bukanlah tanggungan istri. Suami bukanlah orang yang dinafkahi oleh istri. Jika seorang istri memiliki harta dan dia keluarkan zakat, dia boleh berikan kepada suaminya, Bu, ya. Mas, nih dah, bayar hutang.